Oke, kembali lagi bersama saya Maria Goretti Limi di Bisnis Bareng Orang Hebat bersama Ala El Kasas. Ya, kita masuk ke segmen 2 di mana tadi kita sudah tahu ya Pak Ala dari yang bahasa Rusia bagaimana caranya kemudian menjadi tour guide di khusus untuk orang-orang Indonesia. Nah, kita mau tanya nih Pak Ala, dari yang Holy Land orang Indonesia, tapi kan sekarang Pak Ala mengembangkan yang namanya wisata religi yaitu jejak bumi para nabi. Boleh diceritakan kenapa bisa berubah begitu? Karena saya melihat Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia. Bisa dikatakan hampir 300 juta orang Islam. Tapi di waktu itu gak ada orang muslim yang berani ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, La tushaddu rahal illa ila salasa masajid. Masjid Haza, wal Masjid Al-Haram, wal Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid. Masjid Haram, Masjid Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Yang dimana ditakutin orang muslim tidak boleh ke sana, berang jauh. Makanya saya ambil ide dari perjalanan Holy Land, diislamkan. Rutenya sebenarnya sama, ke Mesir, Aqsa, Jordan. Tapi bedanya yang Kristen ke gereja. Yang ini saya ajak ke masjid-masjid. Masjid Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, jadi ini lebih pendekatannya lebih kepada Islam ya. Kalau yang sebelumnya Pak Ala itu hafal dengan ayat-ayat di Alkitab, tapi sekarang Pak Ala itu adalah bagaimana pasar muslim di Indonesia ini dibawa ke kayak masjid di Al-Azhar begitu ya. Oke. Nah, selain daripada Masjid Al-Azhar yang dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, itu kemana aja lagi Pak? Kalau mulai perjalanan seperti tadi Ibu bilang, mendarat di Kairo dulu di Mesir. Ya. Kalau di Kairo Mesir udah yang paling terkenal itu Masjid Al-Azhar, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Al-Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Lihat piramid, lihat Sphinx, kebenaran mukjizat Al-Quran yang masih hidup sampai saat ini. Yaitu piramid cara bangunan tinggi, lihat jenazah mumi Fir'aun yang umurnya udah kurang lebih 3.000 tahun. Masih hidup sampai saat ini. Terus bisa lihat terusan Suez dan Laut Merah, tempat Fir'aun tenggelam. Terus diaudkan oleh Allah, diselamatkan. Lihat Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Lihat tempat di mana Allah turunkan manna dan salwa buat Bani Israel di Mesir. Ya, hanya saja kalau dulu di Holy Land kalau nggak salah ada sumur mara ya, tapi kalau di ini enggak ya. Kalau di Islam namanya Uyun Musa. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf, wa iz istasqa Musa liqaumihi fakunna nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Bedanya hanya nama. Kalau di agama di Alkitab perjanjian lama namanya Mara, di Al-Quran namanya Uyun Musa, mata air Musa. Berarti sebetulnya kurang lebih sama, hanya saja yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Nah, kalau Pak Allah melihat bahwa dari sini mungkin saya ngelihat begini Pak, kalau di Alkitab ada yang namanya semak belukar di Gunung Sinai, tapi kalau di Muslim itu tidak dikunjungi ya? Di Muslim pun ada. Ada? Ya, karena tempat ini untuk satu-satunya kali Allah Subhanahu Wa Taala pernah turun dan hadir di muka bumi di tempat yang namanya semak belukar. Allah Subhanahu Wa Taala turun lewat mediannya. Karena Allah Azza wa Jal kalau turun langsung bumi bisa terbakar dari cahaya muka Allah. Maka Allah turun dalam bentuk semak belukar ini. Ketika Musa lihat api, Musa lari mendekati, Musa dengar suara, jangan dekat lagi, buka sandal kamu, karena engkau ada di tempat yang maha suci, maha kudus. Al-Wadi Al-Muqaddas Tuwa. Lebih dikenal di Al-Quran, Al-Wadi Al-Muqaddas Tuwa. Nah, tapi setelah dari situ, berarti kan berakhirnya di Gunung Sinai, maka berakhir juga perjalanan yang di Mesir ya Pak? Iya. Habis itu masuk ke Aqsa? Ke Aqsa. Masuk ke Aqsa biasanya itu berapa hari? Di Aqsanya standar 4 hari 3 malam. Standarnya 4 bisa salat, bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Karena pahalanya
salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali. 500 kali. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Masjid Al-Aqsa itu yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Oke. Dan setelah Nabi Sulaiman membuat bait Allah yang disebut oleh orang Islam, Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman minta 3 doa sama Allah. Ya Allah, atini mulkan la yanbaghi li ahadan min ghairi. Ya Allah, berikan saya kuasa yang tidak layak untuk orang dapat selain saya. Nabi Sulaiman dapat. Ya Allah, atini al-hikmah. Nabi Sulaiman dapat. Yang ketiga, ya Allah, ighfir liman ja'a Masjid Al-Aqsa yanwi salah. Ya Allah, ampunikan orang yang datang niat-niat salat ibadah di Masjid Al-Aqsa. Dan ini didoakan dua Nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ke Masjid Al-Aqsa, niat-niat ibadah, niat-niat salat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui, Aqsa itu kan juga menjadi tanda-tanda akhir zaman kan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan karena saya yakin tidak semua teman-teman paham di situ. Sebenarnya akhir zaman itu akan mulai dan muncul bahkan tempat paling aman di akhir zaman itu adalah di Gunung Sinai di Mesir. Oh, Gunung Sinai dulu. Gunung Sinai. Oke. Nanti mulai tanda-tanda hari kiamat kayak dukhan, kayak turun Isa Al-Masih, Dajjal itu di Baitul Maqdis. Oke. Ketika sudah selesai, nanti keluar Yajuj dan Majuj. Ketika keluar Yajuj dan Majuj, tempat paling aman di akhir zaman itu adalah Gunung Sinai. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada Isa, wahai Isa, bahwa orang yang beriman sembunyilah di belakang Jabal Tur Sinai. Jadi di akhir zaman ada beberapa tempat yang Dajjal tidak bisa masuk. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Tapi Yajuj Majuj bisa masuk Makkah, bisa masuk Madinah. Hanya satu-satunya tempat yang mereka tidak bisa masuk, Jabal Tur Sinai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah hadir dan turun di tempat ini. Ya, karena di zamannya Nabi Musa itu tadi, ya kan. Oke. Nah, itu perjalanannya kalau tadi di Kairo tuh berapa hari, Pak? Di Kairo biasanya 4 hari 3 malam. Oke, 4 hari 3 malam. Tapi kemudian juga tadi di Palestina juga 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Gitu. Di Palestina bisa salat subuh, salat maghrib, isya di Masjid Al-Aqsa. Di mana kita tadi bilang pahalanya 500 kali. Terus bisa ziarah ke makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Kalau kita lihat kan sebetulnya berarti kalau teman-teman yang Nasrani itu berarti dari perjanjian lama ya, sampai dengan masuk ke Yerusalem itu berarti perjanjian baru. Ya. Kalau kita memang mulainya dari Nabi Musa. Dari Nabi Musa, bahkan dari Ibrahim. Dari Ibrahim malah ya, dari Ibrahim kemudian masuk sampai ke Nabi Isa. Nah, banyak hal yang kita dapatkan di sana ya. Tapi sebelumnya ya kita mau break dulu karena setelah dari Aqsa kita akan menuju Jordan. Apa saja yang bisa kita pelajari dan temui di Jordan. Sesaat lagi akan kembali.